Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Leoni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1E. Di sini saya akan membahas materi tentang wawasan Nusantara. Saya akan membagi menjadi 11 poin. Yang pertama itu pengertian wawasan Nusantara, yang kedua latar belakang wawasan Nusantara, yang ketiga landasan dasar wawasan Nusantara, yang keempat unsur-unsur wawasan Nusantara, yang kelima tujuan wawasan Nusantara, yang keenam fungsi wawasan Nusantara, yang ketujuh isi wawasan Nusantara, yang kedelapan asas-asas wawasan Nusantara, yang kesembilan tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara, yang ke-10 peran anak muda bagi wawasan Nusantara, dan yang ke-11 yaitu sikap yang sesuai dengan wawasan Nusantara. Yang pertama, saya akan membahas poin tentang pengertian wawasan Nusantara, yaitu ada cara pandang bangsa terhadap wilayah dan rakyatnya, yaitu wawasan Nusantara menjelaskan bahwa bagaimana Indonesia melihat dirinya sebagai negara. Negara ini tidak memandang pulau secara terpisah, namun semua pulau, laut, dan rakyat dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, yaitu darat, laut, dan udara, satu kesatuan utuh. Wilayah Indonesia bukan hanya daratan, laut di antara pulau dan udara di atasnya juga bagian dari negara. Semua terhubung dan masuk dalam satu kedaulatan yang sama. Selanjutnya yaitu semua warga negara tetap satu bangsa. Perbedaan suku, bahasa, adat, dan agama tidak memecah bangsa. Orang dari Aceh sampai Papua punya status yang sama sebagai warga negara Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Yang terakhir yaitu pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Wawasan Nusantara mengajarkan kalian untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Kalian akan menjaga persatuan saat bersikap, bertutur, dan mengambil keputusan sehari-hari. Contoh nyatanya yaitu lebih dari 17.000 pulau, satu kedaulatan. Meski terpisah oleh laut, semua pulau tetap berada di bawah satu pemerintahan dan satu hukum. Tidak ada pulau yang berdiri sendiri sebagai negara lain. Kemudian, Jawa dan Papua tetap satu bangsa. Jarak dan perbedaan budaya tidak mengubah status sebagai bangsa Indonesia. Kalian tetap saudara, sebangsa, dan setanah air. Poin yang kedua yaitu latar belakang munculnya wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu Indonesia adalah negara kepulauan. Wilayah Indonesia tersusun dari ribuan pulau yang tersebar di barat sampai timur. Setiap pulau dipisahkan oleh laut. Tanpa cara pandang yang tepat, pulau-pulau ini bisa dianggap terpisah. Jadi wawasan Nusantara muncul untuk menegaskan bahwa semua pulau itu satu wilayah negara. Selanjutnya yaitu laut menjadi penghubung bukan pemisah. Dulu, laut sering dianggap sebagai batas antar wilayah. Dalam wawasan Nusantara, laut justru dilihat sebagai penghubung antar pulau, jalur transportasi, dan sumber kehidupan. Ini mengubah cara pandang bangsa terhadap wilayahnya sendiri. Selanjutnya, Indonesia pernah mengalami penjajahan dan perpecahan. Pada masa penjajahan, wilayah Indonesia dipecah-pecah dan dikuasai secara terpisah. Hal ini menimbulkan kesadaran bahwa bangsa ini membutuhkan konsep persatuan yang kuat agar tidak terpecah kembali. Yang terakhir yaitu letak geografis yang strategis. Jadi, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Posisi ini sangat penting untuk jalur perdagangan dunia, tetapi juga rawan ancaman dari luar. Wawasan Nusantara dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan seluruh wilayah. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, mengakui perbedaan tetapi tetap satu bangsa, kemudian mendorong hidup rukun di tengah keberagaman budaya dan bahasa. Yang keempat yaitu NKRI, bentuk negara yang tidak terpisah, setiap pulau tetap bagian dari satu negara yang sama. Contoh penerapan dalam kehidupan yaitu mengutamakan persatuan saat ada perbedaan pendapat, kemudian menghargai aturan negara walau berbeda kebiasaan daerah, dan menjaga sikap toleran di lingkungan sekolah atau kampus. Jadi intinya,
Landasan ini menjadi pegangan agar Indonesia tetap satu, kuat, dan tidak terpecah. Jadi, intinya, kondisi geografis yang luas, keberagaman penduduk, dan pengalaman sejarah membuat Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara sebagai dasar untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara. Poin yang ketiga, yaitu landasan atau dasar wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada Pancasila, menjadi nilai utama persatuan, mengajarkan toleransi, keadilan, dan kesatuan, lalu memperkuat sikap saling menghargai antar daerah dan suku. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah satu negara yang utuh, mengatur wilayah, kedaulatan, dan kepentingan nasional, menjadi dasar hukum menjaga keutuhan wilayah. Poin yang keempat yaitu unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wilayah sebagai satu kesatuan Indonesia, terdiri dari ribuan pulau, tetapi semua dianggap satu wilayah negara. Kemudian, darat, laut, dan udara menyatu sebagai satu ruang hidup bangsa. Contoh nyatanya yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, dan perairan lainnya yaitu bukan berpisah, tetapi semuanya penghubung antar pulau. Yang kedua yaitu bangsa sebagai satu kesatuan. Walau berbeda suku, bahasa, dan budaya, semua adalah bangsa Indonesia. Contoh nyatanya yaitu orang Jawa, Batak, Bugis, dan Papua punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu kehidupan ekonomi sebagai satu kesatuan. Jadi, sumber daya dari daerah yang berbeda saling melengkapi untuk kebutuhan nasional. Contohnya, beras dari Jawa didistribusikan ke Papua, lalu ikan dari Sulawesi dikirim ke Sumatera. Yang keempat yaitu pertahanan dan keamanan sebagai satu kesatuan. Jadi, ancaman di satu wilayah dianggap ancaman untuk seluruh bangsa. Contohnya, jika ada pelanggaran perbatasan di Natuna, seluruh Indonesia ikut menjaga kedaulatan. Dan intinya, semua unsur kehidupan bangsa saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.